ada doa bersama. Kita tidak tahu berdoa, banyak dosa, susah sekali sampai doa. Di dalamnya ada imam, ada penghafal Quran, ada kiai, ada ulama. Mereka yang berdoa, dia mengucapkan amin, maka semua doa orang dalam masjid dikabulkan. Maka ibu bapak, datanglah berjamaah ke masjid. Satu, penyebab orang tidak berjamaah, dia tidak lihat pahalanya. Dua, karena dia tidak tahu. Yang ketiga, karena manajemen masjid tidak bagus. Alhamdulillah kakak Sahar tadi berjanji, kalau terpilih maka akan memberikan upah kepada marbot-marbot masjid. Amin. Kenapa masjid sekarang rata-rata kotor? Karena tidak digaji. Kita orang Islam salah mengartikan tentang ikhlas. Ikhlas ngurus masjid tidak boleh. Yang ikhlas itu hubungan kepada Allah. Sholat ikhlas, haji ikhlas, puasa ikhlas, membersihkan masjid tidak boleh ikhlas, tapi di situ niat baik. Kenapa mal-mal bersih toiletnya? Karena ada orang yang jaga. Kenapa dia jaga? Karena digaji. Coba disuruh ikhlas. Ikhlas kok. Jangan macam repato. Begitu juga masjid. Maka mudah-mudahan pemerintah yang akan datang marmos masjid diubah supaya masjid kita bersih. Bagaimana orang mau ke masjid? Masjid saya, kakak Sahar baru tahu, di Makassar masjid saya kecil sih, tapi nyaman. Imamnya penghafal Quran 30 juz, mewakili Sulawesi Selatan MTQ Nasional 30 juz, penghafal Quran. Muatsinya anak muda bagus suaranya, segaji seperti pegawai negeri. Penceramanya belum diceramah dikasih honornya, dikasih judul. Ini honornya, belum diceramah. Imamnya alhamdulillah makasih bacana. Karpetnya bagus, ber-AC, sound sistemnya baik. Orang nyaman ke masjid. Bahkan masjid saya, kalau sudah terlambat 30 menit sebelum azan kalau Jumat, nggak apa mau ke tempat. Orang datang ke masjid senang. Kenapa? Karena nyaman. Ini bagaimana masjid mau orang ke masjid? Yang azan orang tua sudah pensiun. Camo. Ini mulai pas dapurnya mana? Ini anak udah dia sih. Yang kedua, kalau orang ke masjid, karpetnya 7 Muharram tidak pernah diganti. Begitu sujud kita keborongin roe. Kenapa? Nagigi semua. Sound sistemnya begitu imam sudah takbir, Allahu Akbar, langsung story. Lihat toh? Penceramanya la haula wala quwwata illa billah. Mulai salam pertama sampai terakhir neraka terusnya cerita. Kau bakal ditusuk pantatmu, digunting lidahmu, ditusuk matamu. Saya bilang anak muda ya, kamu ke bumi dibikin takut. Iya toh? Iya. Ilaha illallah. Dapat lagi saldo kas 150 juta. Begitu kita mau kencing tidak ada air. Banyak masjid begitu di sini. Nah suka simpan uang orang. Yang kau simpan saldo dosa kok. Saldo kas 150 juta karena air rusak, sound system jelek, panas kipasnya berdebu, karpetnya jelek. Itu uang jangan kau simpan, karena kalau kau simpan tidak jalan amalnya orang. Belanjakan. Banyak pengurus masjid nah kira dia punya masjid. Pengurus semua. Dengar ini pengurus masjid, kalau begitu caramu nak sapa ku mati malaikat ku mati. Kalau ada uang banyak masjid sudah beres, cari kodong itu orang yang ada utangnya bayarkan. Tapi bukan yang pinjam online. Bayar misalnya kasihan ke DKI, ambil modal di bank dari 2 juta akhirnya menjadi 6 juta, makin besar, maka dia dibayarkan utangnya, dia yang cicil ke masjid. Boleh, halal.
Jangan simpan uang. Itu masjid gunanya seperti itu. Mudah-mudahan kakak Sahar terpilih, kita kelola manajemen masjid secara modern di Sidra. Masya Allah. Di masjidku Pak, penceramahannya bagus. Ya, imamnya banyak juga masjid sekarang imam. Nah kira hebat kalau surah-surah susah nak baca. Siapa aja kok? Nabi bilang, dengar ini para imam. Dan saya pernah mendengar ceritanya itu para imam anak muda. Ternyata kadang-kala dia salah sambung. Kita tidak tahu kan dari apa. Iya toh? Saya pernah dengar, oh begini rupanya. Siapa yang ngajar? Nabi katakan, kalau kau jadi imam, paponcoki bacamu. Itulah sebabnya, kalau orang mau angkat takbir, imam sunnah lihat kau ke belakang. Salat jami rahimahullah. Itairo pasukanmu. Kenapa? Siapa tahu banyak orang tua yang sudah muka-muka sakaratul maut. Karena menantu bacamu kasih musese itu matuae. Orang tua pun tak jatuh-jatuh di depan. Pakai yang ngasih satu matuae kasih.